Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk biopsikososial. Manusia merupakan makhluk yang misterius karena sampai saat ini masih banyak hal yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan mengenai manusia. Karena manusia tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya, mereka pasti memiliki keunikannya masing-masing dan manusia pasti selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan dasarnya dan selalu berusaha menyesuaikan diri atas segala kondisi lingkungan yang terus berubah. Sampai saat ini agar tercapailah keseimbangan interaksi dengan lingkungan dan agar terciptanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, manusia sebagai biopsikososio. Manusia memiliki sifat jasmaniah atau bio tunduk pada hakikat alam tumbuh, tua, dan mati. Lalu, manusia sebagai makhluk psiko memiliki jiwa. Jiwa diperintah oleh ego, dipengaruhi oleh perasaan manusia tersendiri. Jiwa dapat berpikir dan merasa. Jiwa memiliki aspek spirit. Kemudian, jiwa memiliki aspek spiritual. Aspek yaitu adalah aspek keterhubungan antara manusia dengan sang penciptanya. Lalu, yang terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia lahir, hidup, dan berperan di tengah-tengah lingkungan sosial dengan norma dan sistem nilai yang berlaku. Yang mana ekosistem ini dapat membentuk pola pikir dan pola tindak manusia tersebut. Manusia harus memiliki peranan yang dapat disumbangkan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk masyarakat luas. Kemudian, manusia lahir dengan peran yang melekat dan dituntut untuk mengerjakan perannya dengan baik. Manusia memiliki keyakinan dan kepercayaan yang membuat manusia bergerak. Karena keyakinan manusia tersebut, manusia cenderung menyembah penciptanya dan memeluk agama tertentu. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas mengenai kajian kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan suatu bahasan yang memiliki dimensi atau perspektif yang sangat luas. Pada video kali ini, bahasan yang pertama adalah ciri-ciri pribadi sehat. Nah, yang pertama adalah pribadi yang sehat dapat dilihat dari aspek sikap terhadap dirinya sendiri. Kemudian, orang yang sehat adalah seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Dengan penerimaan terhadap dirinya sendiri ini, orang tersebut pun dapat membentuk jati diri atau self-schema, self-label, dan future self yang positif. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari aspek realitas. Seseorang tersebut memiliki pandangan yang realistik terhadap dirinya sendiri dan tidak memiliki pandangan yang berlebihan terhadap dirinya. Nah, dengan adanya pandangan realistik ini, seseorang tersebut dapat menyesuaikan perilakunya dengan peran realistis yang saat ini sedang ia emban. Kemudian yang ketiga ada aspek integrasi. Nah, yang dimaksud aspek integrasi ini adalah si pribadinya itu dalam kondisi yang sehat. Individu seharusnya memiliki kompetensi manusia normal seperti fisik, intelektual yang membuatnya berpikir normal. Lalu dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lalu mampu melatih dirinya untuk menguasai keterampilan yang baru. Kemudian yang terakhir, penguasaan emosional yang baik, kompetensi sosialnya untuk bersosialisasi juga berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima adalah dari aspek otonomi, seseorang tersebut memiliki rasa kemandirian dalam berpikir, dalam mengambil keputusan sesuai dengan usianya, dan juga tanggung jawab atas dirinya. Tugasnya, perannya, amanahnya yang diberikan kepada dirinya tidak lepas dari tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adalah dari pertumbuhan aktualisasi diri. Nah, seseorang yang memiliki pribadi yang sehat dapat dilihat dari kemampuan orang tersebut. Nah, untuk mempunyai arah aktualisasi diri disertai dengan semangat dan dapat menikmati proses untuk mencapai visi misi aktualisasi dirinya sendiri. Kemudian, saya akan membahas materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir ini saya akan membahas mengenai kajian kesehatan mental dan abnormalitas. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai apa dan bagaimana abnormalitas itu dalam kesehatan mental seseorang. Bagaimana melihat perilaku seseorang yang normal atau abnormal yang butuh treatment atau perlakuan khusus terhadap dirinya. Dijelaskan menurut Sanin, salah satu tokoh ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk upaya memahami abnormalitas tersebut, yaitu sudut pandang patologi, sudut pandang statistik, dan sudut pandang kebudayaan.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tiga sudut pandang ini pun mengalami penambahan oleh Nizar Zainal Abidin yang merupakan salah satu tokoh di bidang kedokteran, yaitu dengan penambahan aspek keempat dilihat dari sudut pandang keseimbangan lingkungan. Nah, hal ini berkaitan dengan person in environment, yang dimana manusia dapat mampu beradaptasi dengan lingkungan di alam sekitarnya. Seseorang yang tidak mampu secara cepat atau tidak adaptif dengan lingkungan di sekitarnya itu, sementara orang lain dapat beradaptasi, ini merupakan salah satu contoh di luar normalitas atau abnormalitas. Dan yang kelima dapat dilihat dari sudut pandang kaidah ajaran agama. Sudut pandang yang kelima ini dikaitkan dengan agama atau syariat agama yang dianut oleh masing-masing dari individu tersebut. Syariat agama berisi mengenai tuntutan bagaimana hidup yang baik, benar, dan juga normal. Kemudian, jika ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan syariat agama, maka orang tersebut pun dapat dikatakan ia di luar keumuman perilaku yang baik, benar, dan normal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tiga materi. Ya, materi yang pertama adalah manusia sebagai makhluk biopsikososial, kemudian yang kedua adalah kajian kesehatan mental, dan yang ketiga adalah kajian kesehatan mental dan abnormalitas. Sekian dari penjelasan saya mengenai ketiga materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya, yaitu Wisam dan Fadil. Makasih, dadah. Oke, di sini saya akan membahas 4 tujuan pekerjaan sosial sebagai empowering profession. Nah, yang ke-1 ini ada enhance the problem solving capabilities and coping capabilities of the people or of the communities. Nah, ini tuh tugas social work membantu meningkatkan dan menguatkan keterampilan hidup atau kapasitas khusus, yaitu problem solving dan menyelesaikan atau beradaptasi dengan stressor yang menimpa kita, bukan hanya masalah eksternal namun internal diri kita juga. Nah, yang kedua ini ada align people with the system that provide them with escort service over tools. Nah, ini tuh membuka akses ke sistem sumber yang dapat memberdayakan mereka, yang dapat memberi peluang untuk meningkatkan keberfungsian paripurna. Yang ketiga ini ada promote the effective the human operation of the system, mendorong terbangunnya sistem yang humanis untuk pelayanan kemanusiaan, untuk juga memungkinkan kapasitas mereka berkembang dengan baik gitu. Nah, yang keempat ini ada contributes to the development and improvement of social policy. Bisa disebut juga empowering profession berkiprah dalam memperbuatan kebijakan-kebijakan. Ada peran pekerja sosial untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut sudah mendukung keberfungsian paripurna atau belum. Nah, kaitan mental health dengan empowering profession ini dibutuhkan keterampilan khusus dan ditandai oleh 2 keunikan. Yang pertama ada the uniqueness of social work, yaitu yang memfokuskan penelitian pada berbagai masalah, not only one problem, jadi nggak cuman satu masalah doang gitu. Nah, yang kedua ada targeting the environment to change. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana sih person and environment relate dengan mental health issues, dan bagaimana hal ini dapat diarahkan untuk membangun keberfungsian paripurna individu dan keluarga. Nah, bagaimana sih seseorang pekerja sosial bekerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip human rights gitu. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4 poin. Nah, untuk yang pertama itu ada respecting people's rights, yang artinya menghargai hak asasi setiap manusia. Nah, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk didengarkan, hak kehidupan yang layak, Peksos bekerja berbasis human rights principle untuk memastikan bahwa individu, keluarga, dan masyarakat terpenuhi hak-haknya gitu.
Untuk yang kedua ini ada promoting the rights to participation, yang artinya hak untuk ikut berpartisipasi dan dilibatkan dalam program-program pembangunan, kegiatan, dan hal-hal penting untuk menentukan nasib mereka sendiri di kemudian hari gitu. Yang bersifat atau berpotensi membangun, memperkuat, meningkatkan kapasitas keberfungsian paripurna masyarakat, kita harus turut membantu gitu. Nah, untuk yang poin ketiga ini ada treating a person as a whole, yang dalam artian mungkin memandang manusia secara utuh, seluruhnya dimensi, atau BPSS lah, memandang manusia secara utuh seluruh dimensinya gitu. Nah, manusia dipandang sebagai klien yang utuh dengan seluruh dimensinya. Dia dan orang tua, dia dan adik kayaknya, kakaknya, dia ada anak-anaknya. Mungkin ada pernah kita juga belajar di mata kuliah HBSE gitu ya. Nah, mungkin ada poin terakhir, yaitu promoting environment by focusing on the strengths of the individual, group, and community. Nah, poin 4 ini berfokus pada kekuatan mereka. Kita sebagai peksos dan manusia, juga klien sebagai manusia yang memiliki dimensi psikologis atau mental gitu, yang perlu terus dibangun kesehatannya. Kita bekerja dengan prinsip-prinsip strength based, karena sejatinya membangun kesehatan mental individu itu dimulai dari perspektif strength based yang berperan penting dalam problem solving capacities dan coping stress gitu. Coping stress capacities juga. Nah, hal ini tidaklah sederhana dan mudah karena kita harus lebih dahulu memilih kemampuan tersebut. Ingat, jadi before empowering others, first become an empowering people gitu intinya. Nah, sambil terus mempelajari mata kuliah kesehatan mental, kita juga harus menerapkan 4 daya belajar, yaitu OEBI, yang bisa kita simpulkan gitu. OEBI atau bisa simpulkan singkatan dari observasi dan empati terhadap lingkungan di sekitar kita, yaitu introspeksi terhadap kondisi kesehatan mental kita sendiri dan banyak berdialog atau berdiskusi untuk membangun pengalaman yang lebih baik setiap harinya mengenai mental health sendiri dan orang lain gitu. Sembari mempelajari bagaimana kita bisa membantu orang lain meningkatkan problem solving dan coping stress gitu. Problem solving dan coping stress capacity gitu ya. Sebelumnya kita juga harus menjadi empower people. Nah, kita punya tanggung jawab profesional untuk fokus pada peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan dunia sosial, dunia interaksi antar manusia, antar keluarga, antar status dan peran manusia. Yang dinamika interaksi ini dapat mempengaruhi level kesehatan mental mereka gitu. Nah, introspeksi diri ini penting untuk menguatkan our problem solving capacities dan our coping stress capacities kita dulu, sembari menghayati dengan cara seperti apa saya lebih tenang gitu, lebih positive thinking, lebih bersyukur, lebih berpikir jernih intinya lah gitu. Nah, buat selanjutnya, semenjak saya sekian lama belajar kesehatan mental, nah apa sih kesehatan mental itu? Nah, kesehatan mental itu menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan dan dijaga baik, kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun kalau dalam versi WHO gitu, menambahkan kesehatan untuk mencapai kondisi yang harmonis. Nah, definisi sehat menurut WHO tidak hanya sehat fisik semata, namun juga termasuk kondisi well-being. Sila ketiga dari stress-based perspektif bahwa individu diasumsikan tidak memiliki limit atas untuk tumbuh dan berkembang. Manusia makhluk multidimensi sosial, namun juga manusia bukan hanya makhluk biologikal, namun juga sebagai makhluk spiritual. Psikopatologi. Jadi di video yang keempat ini masih membahas lanjutan dari miskonsepsi, yang mengupas tentang miskonsepsi dari abnormalitas sendiri. Di video sebelumnya kita membahas poin 1 dan 2, mungkin di video kali ini kita membahas yang ketiga, yaitu gangguan mental merupakan stigma yang herediter. Jadi anggapan-anggapan masyarakat bahwa ini adalah turunkan, jadi semisal ibunya atau orang tuanya
schizofren atau anaknya juga schizofren gitu. Ini juga bisa disebut dengan stigmasi yang berbahaya. Bagi kita empowering profession perlu mewaspadai hal ini gitu. Dan perlu mengupas lebih dalam, tidak serta-merta menstigmakan bahwa anak atau keturunan penyakit mental tertentu pasti memiliki penyakit mental tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu pandangan bahwa jenius adalah orang yang dekat dengan kegilaan atau ketidakwarasan. Nah, ini juga harus dipandang dengan objektif kita. Tidak serta-merta mereka yang jenius, mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang dekat dengan ketidakwarasan. Mungkin hal ini bisa jadi karena mereka yang fokus pada bidang ilmu atau kegiatannya, sehingga mungkin kehidupan sehari-harinya tidak terus-menerus terurus, sehingga orang-orang mengstigmakan bahwa yang tidak-tidak itu seperti itu. Nah, hal ini juga kita sebagai empowering profession perlu diwaspadai dengan dan dinilai secara objektif seperti itu. Nah, selanjutnya itu gangguan mental. Nah, gangguan mental itu distigmakan berbahaya dan tidak dapat diobati. Nah, untuk hal ini butuh perhatian tertentu karena stigma tidak bisa sembuh, sehingga bahaya lebih dalam ketika orang-orang di sekitarnya tidak mengupayakan treatment yang baik bagi yang bersangkutan, seperti itu. Nah, jadi gangguan mental ini sering dianggap sesuatu yang memalukan atau aib, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat, berhati-hati saat berobat agar masyarakat tidak tahu. Nah, kita sebagai empowering profession harus objektif juga gitu, berusaha memberikan bantuan semampunya. Tidak harus secara berlebihan, kita juga harus melakukan pendekatan terbaik dan treatment terbaik, seperti itu. Nah, dalam kajian kesehatan mental ini, terminologi yang lain adalah mental hygiene. Maka terkait dalam 3 hal, yaitu pertama, bagaimana seorang mampu memikirkan perasaan dan menjalani hidupnya sehari-hari. Kedua, mental hygiene dikaitkan bagaimana seseorang mampu memandang dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang mengevaluasi berbagai solusi alternatif untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang sedang dihadapinya. Manusia secara utuh merupakan makhluk biologis, psikologis, dan spiritual yang merupakan suatu integrasi dari satu bagian yang mempengaruhi bagian lain dan kondisi kesehatan mental secara keseluruhan. Sila ketiga dari strength-based perspective, yaitu bahwa individu diasumsikan tidak memiliki limit untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita bisa menjadi apa saja yang kita mau, selagi kita rajin untuk berlatih meningkatkan potensi diri. Problem solving capacity dan coping stress capacity dapat bekerja secara produktif dan memberikan sebuah dampak. Nah, manusia merupakan makhluk multidimensional yang secara garis besar tidak hanya terdapat dimensi biologikal, jasadi dan satu jasadi saja, tetapi juga terdapat dimensi spiritual yang tidak terlihat, yang dalam hal ini kesehatan mental. Pendekatan untuk memahami manusia itu ada 3, yaitu pendekatan psikodinamika, versi behavioristik atau radikal, dan yang terakhir itu ada perspektif humanistik.